Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya Sulistianto Ngawi. Untuk kali ini dalam video ini saya mau buat untuk lahan bawang merah yang kedua ya. Yang pertama itu kan udah saya tanami 3 kali. Ini karena keadaan tidak memungkinkan, saya buat lagi satu lahan untuk bawang merah di lahan saya yang satunya lagi. Ini untuk bekas padi, jadi saya buat awal. Teman-teman nanti simak terus, soalnya ini nanti kan ada pembuatan bedengannya itu bekas padi, jadi ya ibaratnya baru pertama ini saya buat. Jadi nanti ukurannya, cara pembuatannya itu, terus penaburan, perlakuan kapur dolomit, kompos, dan banyak nanti insya Allah saya upload bertahap. Jadi teman-teman subscribe biar nanti kalau berikutnya saya upload itu teman-teman bisa nggak bingung nyari videonya terusannya itu. Saya tunjukkan tempatnya ya, ini pembuatan bedengannya seperti apa, itu langkah-langkah awalnya untuk membuat tempat budidaya bawang merah, karena menurut saya ini sangat penting, soalnya kan untuk awal ya. Nah ini teman-teman, ini lahan bekas padi yang saya baru buat untuk lahan kedua. Jadi kan lahan pertama saya itu keadaannya udah tidak memungkinkan untuk saya tanami lagi, udah 3 kali. Musimnya ini sebenarnya kan kemarau, tapi kemarau basah ya, soalnya masih banyak hujan. Jadi lahan kedua ini sebenarnya bekas padi, baru pertama ini mau saya tanam. Ini menurut saya sangat penting teman-teman ya, tingkat keberhasilan kita dalam menanam itu, pengolahan lahan itu harus benar-benar kita maksimalkan, dan kita juga harus titen atau yang dibutuhkan tanaman bawang merah itu, misalkan untuk lahannya ya, ibarat kayak mirip gini, misalkan di lahan pertama saya itu ini gotnya ini kan bisa didalamkan sekitar 1 lutut, 1 dengkul lah. Kalau yang ini lahannya itu bawah agak keras, jadi disesuaikan sesuai lahannya teman-teman sendiri. Kalau menurut saya itu titen lah. Ini lebarnya bedengan drainase ini saya buat 40 cm. Lebarnya 40 cm, ini kedalamannya baru sekitar 1 kilan tangan lah. Ini ibaratnya kan lagi sketsanya aja, nanti tinggal digali lebih dalam semaksimal mungkin lah, soalnya lahannya ini tanyanya ngerekes lah kalau. Nah ini gulutannya ini lebarnya saya buat 120 cm atau 1 meter 20 cm. Misalkan teman-teman punya lahan seperti punya saya ini, nah ini kan galengan atau pematang lah. Kan tiap lahan itu beda, ada yang lurus ada enggak itu. Ini kan dibuat paten, kita apa itu istilahnya, kita matikan. Gimana ya, kita ini pertama diambil lurusnya segini, jadi sekitar 80 ini yang dekat pematang. Nah 80 cm. Nah terus kalenan gotnya ini, drainasenya ini lebarnya 40 cm. Jadi nanti ke kirinya itu tinggal dibuat gulutan per gulutan 120 cm 120 cm. Jadi kalau bekas tanaman padi itu enggak boleh asal-asalan buat lah, kita maksimalkan ya
bekas jeraminya ini kalau bisa dibakar lebih bersih malah lebih bagus. Nah, ini gulutan ini 120, dan diusahakan nanti ini dikeringkan. Ini kan sengaja saya kasih air, saya glebek air itu biar agak pembusukan sisa-sisa jeraminya ini biar maksimal. Kalau konsepnya ini nanti ya nggak bisa kita tampung isi air, jadi mungkin malah saya keringkan, tinggal cuacanya nanti. Nah, ini kayak model sawahnya kan nggak kotak. Kalau kotak malah enak, kita buatnya itu bisa lurus-lurus, pergulutan ngaturnya juga gampang. Kalau di daerah sini kan jarang tanahnya itu, sawahnya itu yang persegi kotak itu tuh jarang. Nah, ini pinggirnya ini nanti tetap sama, ini juga dirotari, ditanamin, tapi ini dibuat lemah paten lah. Kita ambil lurus sampingnya itu, kalau nanti udah jadi ini baru kita buat pergulut gitu. Ini cuman baru awal, baru sketsa saja, nanti biar yang bekerja selanjutnya itu lebih mudah. Udah ada tandanya, pembuangannya. Jangan lupa juga dispray herbisida. Nah, ini sisa pembakarannya, bekas jerami panen kemarin. Jadi teman-teman itu pokoknya kalau pembuatan lahan bekas padi itu kan ada, menurut saya kan ada plus minusnya. Plusnya itu ya masalah kayak penyakit, jamur, patogen dan lainnya itu kan belum begitu resisten. Untuk minusnya itu biasanya untuk kesuburan di bawang merah itu ya mungkin belum maksimal, tapi tetap ada trik dan caranya. Ya kurang lebihnya seperti yang saya dokumentasikan ini. Nah, ini kita buat pertama itu lurusnya ini 40. Nah, ini dekat pematang ini juga kita ambil, dipatek nih lah kalau istilah bahasa sini. Nah, ini nanti juga dirotari sekitar 80 cm. Jadi yang tengah itu kayak seolah-olah kita buat muter gitu, gotanya itu kita muter buat persegi 4, nanti baru kita iris-iris pergulutan sesuai selera lah. Kalau musimnya hujan terus bisa 80 cm, atau biar tanahnya cepat kering, cepat basah, cepat kering. Kalau musim kemarau bisa agak lebar, bisa menyimpan airnya itu lebih lama. Nah, ini nanti tinggal diiris-iris pergulutan 120 cm. Kalau di lahan saya ini nggak ada patokan lah kalau untuk gulutan itu berapa, tinggal kita sesuaikan cuaca sama lahan di daerah masing-masing, kebutuhannya air tuh gimana, masalah airnya. Soalnya bawang merah juga butuh air ya, kalau kebanyakan air ya juga kurang bagus lah menurut saya. Nah, ini kan baru awal, belum selesai karena ya di daerah kanan kiri saya ini kan lagi musim nyebar benih padi. Jadi nanti biar kanan kirinya itu padi udah tanam, udah tandur, nanti baru saya selesaikan ini nanti. Jadi poin yang perlu diperhatikan itu pembuatan lahan untuk bawang merah ini kan, kalau buatnya kita bisa maksimal itu insya Allah perawatannya juga mudah. Jadi kalau misal bibitnya udah bagus, terus
pembuatan lahannya bisa maksimal sesuai lah. Insya Allah nanti perawatannya itu juga mudah, jadi kita ini nggak keteter lah. Kalau pembuatannya lahan nggak maksimal, udah tandur bawang merahnya pas tumbuh, kita masih ngurusin masalah airnya, sumbang lah ibaratnya gotnya dibuat cetek kayak tempat saya ini kan, soalnya kondisi tanahnya terus tanamannya udah tumbuh, akhirnya kita keteter, lahannya nggak maksimal pembuatan drainasenya, itu airnya sumbang, masih banyak air yang menggenang, itu kan juga nggak bagus biasanya tanahnya, terus akhirnya ngelumut itu, akhirnya ya bawang merah gampang terkena penyakit. Nah ini kalau pembuatannya pakai lencek itu sama garpu sama itu cangkul. Kalau ini kan sampingnya tinggal kita pakai lencek itu, terus tanahnya diangkat sama dengan pacul. Dan untuk got air ini sebenarnya kalau enggak 40 cm, 60 cm, 50 cm juga enggak apa-apa, buat siratnya juga enak, airnya juga cepat kering, jadi sesuai kebutuhan. Nah ini nanti kalau tanahnya itu udah kering, tinggal kita taburin dolomit. Biasanya itu kayak tanahnya gini, ini seperti ini biasanya. Kalau udah kering nanti dilempar yang udah pecah itu, kita taburi dolomit, baru kita rotari. Nah kalau udah kita rotari, bisa di spray dekomposer itu M21 bisa. Terus pupuk komposnya kita kasih dasaran, nah kita larik baru bisa kita tanam. Kurang lebihnya itu nanti pokoknya insya Allah berikutnya saya upload terus, soalnya ini kan bekas padi itu ya, emang bener agak susah sih. Ini lahan kedua, dari lahan yang pertama itu kan udah saya tanam 3 kali, keadaannya tidak memungkinkan, soalnya kanan kiri udah ada yang tanam jagung, ada yang tanam padi, ada yang kedelai. Jadi daripada riskan ya mending saya buat lahan yang kedua di sini. Kedepannya biar ada 2 lahan, yang lahan pertama yang kemarin udah saya tanamin itu, terus ini yang saya buat lagi. Nah kurang lebihnya itu ya teman-teman. Nanti video berikutnya, tahap-tahap berikutnya itu akan saya upload lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.